Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita bakal bahas cukup dalam nih soal materi strategi dan eksekusi dari Harvard Business Review. Fokusnya ke topik yang menurut saya relevan banget, kerja tim sigap, melaksanakan, sekaligus belajar. Pernah nggak sih Anda ngerasa perlu kolaborasi cepet banget gitu, dalam situasi yang, wah berubah terus, di mana rencana sama tindakan itu kayak jalan barengan aja? Nah, misi kita sekarang ini ya, mau coba bongkar gimana caranya tim bisa efektif kerjasama dalam kondisi dinamis kayak gitu. Jadi kita lihat gimana pembelajaran itu terjadinya barengan sama pelaksanaan, bukan nunggu selesai dulu baru evaluasi. Betul, ini ada pergeseran ya dari tim yang biasanya stabil, udah kenal lama, ke bentuk kolaborasi yang lebih cair, lebih adaptif gitu. Iya, kayak, tim dadakan yang harus langsung tanding gitu ya. Oke deh, mari kita bedah ini lebih lanjut. Jadi, sumber kita ini ngenalin konsep menarik, namanya teaming. Atau, ya bisa kita sebut kerja tim sigap atau mungkin kolaborasi dinamis kali ya. Intinya itu sih, bukan tim tetap yang udah latihan bareng berbulan-bulan. Bayangin aja kayak main basket pick up gitu di lapangan. Siapa aja yang ada, yaudah, ayo main bareng. Padahal skillnya beda-beda, harus langsung nyetel. Kenapa ini jadi penting banget sekarang ya? Nah, itu dia. Karena, ya ampun, kecepatan perubahan bisnis sekarang kan gila-gilaan. Persaingan pasar, terus kebutuhan pelanggan juga nggak bisa ditebak. Semua ini nuntut kita buat adaptif banget. Nggak bisa lagi kita ngandelin tim yang itu-itu aja buat semua tantangan. Benar. Dan seringnya tantangannya itu, kita bahkan mungkin nggak tahu persis nih butuh keahlian apa aja di awal kan. Situasinya baru banget atau nggak pasti gitu. Terus gimana dong? Persis. Nah, disinilah peran pemimpin jadi berubah banget. Fokusnya bukan lagi nyusun tim sempurna dari awal, tapi lebih ke gimana caranya memfasilitasi biar orang yang tepat itu bisa cepat nyambung dan kerja bareng pas dibutuhin. Jadi pendekatan manajemen proyek yang tradisional, yang lurus-lurus aja gitu, seringkali kaku ya buat situasi kayak gini. Iya, terlalu kaku. Susah buat ngadepin inisiatif yang penuh ketidakpastian. Oke. Nah, untuk mendukung kolaborasi dinamis ini, katanya ada semacam perangkat kerasnya ya, elemen struktural gitu. Ada 3 yang utama disebut di situ. Pertama itu scoping. Kayak membatasi lingkup tantangannya, tapi tetap fleksibel, sambil nentuin kira-kira butuh keahlian apa aja. Itu ya. Betul, definisiin tantangannya sama keahlian yang dibutuhin. Terus yang kedua, Kedua itu structuring, penstrukturan. Tapi ini bukan soal hierarki yang kaku ya, lebih ke bikin kerangka dasar aja buat koordinasi. Contohnya kayak di UGD rumah sakit gitu. oh iya iya. Kan ada peran-peran yang jelas buat nanganin pasien, tapi orang yang ngisi peran itu bisa ganti-ganti, tergantung kondisi pasiennya. Strukturnya itu ngebantu, bukan ngekang. Menarik. Terus yang ketiga, Sorting, pemilahan tugas gitu. iya. Ini soal ngelola kerjaan berdasarkan saling ketergantungannya. Mana yang harus dekat banget koordinasinya, mana yang bisa lebih mandiri. Contohnya itu proyek Water Cube di Beijing. Tim ahli dari mana-mana perlu koordinasi ketat banget buat beberapa bagian, tapi bagian lain bisa jalan sendiri. Oke, jadi ada scoping, structuring, sorting. Itu hardware-nya. Tapi kan struktur aja nggak cukup ya? Jelas nggak cukup. Yang seringkali lebih nentuin itu justru perangkat lunaknya. Maksudnya? Pola pikir sama perilaku orang-orang di dalamnya. Ini penting banget. Pertama, harus ada penekanan kuat ke tujuan bersama. Kenapa sih kita lakuin ini? Ini jadi pegangan pas lagi bingung. Nah, terus ada ini nih, yang menurut saya kayaknya fondasi banget. Bangun psychological safety. Keamanan psikologis. Itu dia. Krusial banget. Itu kan keyakinan kalau anggota tim tuh aman buat ngomong jujur, buat nanya, buat ngaku salah, atau ngasih ide aneh sekalipun, tanpa takut dihakimi atau disalahin. Tapi wah, bangun itu kan susah banget ya, apalagi di lingkungan yang kompetitif. Susah, iya. Tapi mutlak perlu kalau mau kolaborasi dinamisnya jalan. Keamanan psikologis ini yang buka pintu buat, belajar sambil jalan tadi. Tanpa rasa aman, orang cenderung diem aja, nyembunyiin masalah, takut nyoba hal baru, padahal justru itu yang dibutuhin. Pemimpin perannya gede banget dong di sini. Gede banget, lewat contoh mereka sendiri. Ngaku kalau nggak tahu, dengerin beneran, nggak langsung ngejudge, itu membangun trust. Ini juga nyambung ke cara kita lihat kegagalan ya. Bukan sebagai aib, tapi ya data aja buat belajar. Betul.
sama kemampuan buat ngelola konflik secara produktif. Seimbang antara kita nyampain pendapat kita, advocacy, tapi juga pengen tahu dan dengerin pendapat orang lain, inquiry. Oke, jadi disinilah kerja tim sigap itu ketemu langsung sama melaksanakan sekaligus belajar. Iya, kolaborasi dinamis ini ya intinya itu. Proses bertindak dan belajar secara bersamaan, secara real time. Nggak lagi model rencana panjang, terus eksekusi kaku, terus evaluasi di akhir. Jadi kayak pendekatan bertindak, belajar, membangun, atau act, learn, build gitu ya. Ambil langkah kecil, lihat hasilnya, pelajarin apa yang jalan, apa yang enggak, terus ya udah sesuaikan lagi langkah berikutnya. Persis, kayak contohnya Clorox itu kan bikin produk ramah lingkungan mulainya dari eksperimen kecil dulu. Jadi aspek pembelajaran ini sentral banget ya. Sentral. Strategi sama eksekusi itu jadi dua sisi mata uang yang sama. Dua-duanya sumber belajar terus-menerus. Makanya perlu ada pembelajaran berulang, eksperimen, terus hasilnya di-share. Kayak contoh Rich Products atau perusahaan teknologi yang bikin tim-tim kecil buat nyoba pendekatan baru. Alat kayak after action reviews itu bantu proses ini ya. Jadi belajarnya tuh pas lagi kerja, bukan nunggu laporan akhir tahun. Betul, ARRs itu bagus buat ngebiasain refleksi dan belajar langsung dari pengalaman kerja. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, intinya apa sih? Di dunia yang geraknya cepat ini, kerja tim yang efektif itu seringkali ya berarti kemampuan buat kolaborasi secara dinamis. Fleksibel, adaptif gitu ya. Di mana belajar sama bertindak itu ya kejadiannya barengan aja. Terus apa artinya ini buat Anda yang dengerin? Nah, mungkin bisa coba direnungkan ya. Gimana caranya Anda bisa mulai numbuhin sedikit aja deh rasa aman psikologis itu dalam interaksi kerja Anda sehari-hari. Gimana mendorong cara pandang kalau setiap tindakan, bahkan yang mungkin meleset dari harapan, itu tetap peluang buat belajar sesuatu. Jadi bukan cuma soal hasil akhirnya aja ya, tapi proses belajarnya itu sendiri. Betul. Membangun kapasitas buat terus belajar lewat cara kita kerja bareng. Nah, ini mungkin pertanyaan refleksi terakhir buat Anda. Eksperimen kecil apa, langkah nyata, gitu yang bisa Anda coba minggu ini sama rekan kerja buat praktekin kerja tim sigap ini. Sesuatu yang bikin Anda bisa bertindak dan belajar langsung dari hasilnya, sekecil apapun itu.